Selamat datang di Rabu Kamis. Kalau nggak Rabu, ya Kamis. Wow. Oke. Mungkin kali ini kita ada satu makhluk yang beda gitu ya. Kan sudah kenalan kemarin dengan kita yang bertiga. Nah, kita di sini mungkin kedatangan dari mana ya, Mas? Dari tadi. Oke. Ya, udah silakan keluar. Bisa ngapain anjir? Makanannya dulu. Ya, bentar. Jadi kemarin itu ada cerita sama Doni itu. Jadi ini kan katanya podcast keresahan ya. Iya, betul. Dia itu katanya banyak keresahan. Waduh. Termasuk menjadi sekretaris lintas agama. Waduh. Ya begitu. Betul. Saya merupakan salah satu sekretaris di komunitas lintas agama yang tidak bisa saya sebutkan dong. Jadi semua salam hafal ya Mas ya? Waduh, apa dong? Ini barangkali penonton penasaran seperti apa salam dari agama lain. Waduh, jangan dong. Nanti saya dikira merusak akidah. Aduh. Oh, kita merusak secara tidak langsung merusak tauhid seperti itu. Masya Allah. Secara tidak langsung. Saya ngomongin. Masya Allah. Ya, seperti itulah. Ya lanjut. Ya, tadi kan kami kan di sini ada sebutannya ya Mas ya. Ini Mas Joko. Joko sama. Ditong. Nah, Dilan kan kemarin. Terus Mas Bul. Bulbul. Oke. Terus Aku Doni aja. Oh, pakai nama Tetap. sendiri. Ya, nama Nggak ada sendiri. nama samaran. Nggak ada dong. Ya, kali aja mau kabur gitu kan. Agustinus. Agustinus. Doni siapa? Doni Agus. Doni Agustia Permana. Saya Doni Agustia Permana. Oh, Agustinus itu nama saya di komunitas lintas agama lah, seperti itu nama, dipanggil Agustinus. Siap. Oke, gimana? Coba. Yang lain ada pertanyaan tentang ini menjadi sekretaris luar biasa lah. Tapi emang ini, aku penasaran sih. Komunitas lintas agama itu seperti apa? Komunitas lintas agama itu salah satu komunitas yang mewadahi mereka yang memang pengen punya rasa toleransi yang tinggi. Oh. Karena kita menganggap bahwa toleransi yang kita pahami saat ini adalah toleransi yang seperti ini, kayak misalkan silahkan kamu beragama dengan agamamu sendiri, tapi tetap aku yang paling benar. Itu toleransi yang kita gagas saat ini. Aku yang paling benar. Aku yang paling benar. Toleransi Masa? kita seperti itu. Secara tidak langsung ya, secara eksplisit seperti itu. Tapi di komunitas lintas agama ini kita coba meluruskan bagaimana definisi toleransi, bukan definisi ya, kayak lebih ke persepsi masing-masing kita tentang toleransi, meluruskan persepsi tentang toleransi di mana kita itu sebenarnya silakan kamu beragama dengan agamamu sendiri, aku beragama dengan agamaku sendiri. Semoga kita bertemu di kebenaran yang sama. Itu seperti itu toleransi yang kita gagas. Semoga. Ini bukan agama fest seperti itu ya? Bukan dong. Ya kali aja seperti kampus fest. Enggak. Nah, saya kan nggak tahu ya. Perkumpulan agama spesial. Tapi itu hal yang cukup unik ya memang untuk isu toleransi yang Betul. ada di masyarakat kita. Bagus kan. Gitu sih. Jadi intinya di akhir toleransi itu semoga kita bertemu di kebenaran yang sama, seperti itu. Itu sih kalau Gimana? Pertanyaannya, bagaimana kalau kita salah? Iya, yang jadi keresahan juga sama. Bagaimana kalau jawaban kita salah gitu? Sudah dikubur. Tidak bisa memperbaiki. Ya iya, kemarin sempat nonton di YouTube gitu kan, ada ada ya iklan yang mungkin ngeri gitu, iklannya ngeri gitu. Bagaimana ternyata menganut Islam selama ini dan dia mimpi dipanggil Yesus. dan ya itu maksudnya
maksudnya mungkin dia beranggapan selama ini Islam salah gitu. Jadi akhirnya ngambil agama itu gitu. Waduh. Tapi kalau ngobrolnya gitu sebenarnya kita pun juga sama kan? Iya, sama. Kita pun sama. Sama. Kita kadang ada orang ya katakanlah Nasrani lah misalnya. Terus dia lihat ada mimpi atau dan sebagainya. Terus masuk kita sama sebenarnya. Cuma mungkin karena kita jarang melihat kasus yang seperti itu kebalikannya reverse. Jadi kita agak heran dulu kok ada seperti ini. Ya memang ada seperti itu. Iya. Orang Islam dipanggil. Ngeri sekali kan. Begitu sih. Ya, itu menarik. Jadi apakah dia sudah dipanggil juga? Wah, sudah dapat mimpi gitu. Mungkin sejauh ini belum ya. Belum berarti ada kesempatan buat ya bermimpi dong. Semoga mimpinya yang baik-baik. Amin. Katanya jawaban gitu kan, jadi katanya perspektif kebenaran itu tergantung diri kita masing-masing. Betul. Dan kemudian tentang baik atau buruk kan itu kan tentang perspektif umum gitu lah. Betul. Jadi mencuri itu baik atau enggak gitu kan, tapi untuk benar atau salah terserah diri sendiri. Betul. Gitu. Itu sih paling. Dan mungkin di komunitas itu isinya gimana? Banyak, karena gini sih, kemarin sering saya temukan bahwasanya di perkumpulan seperti itu cuma yang ada itu cuma eksistensi gitu loh. Cuma pengen mencari nama. Betul. Nah itu loh, gak ada esensinya. Betul. Termasuk seperti program-program pemerintah. Gimana sih? Jadi terkait eksistensi dan esensi seperti itu ya, memang kita ini ada memang punya esensi di mana kayak berawal ya, ini awalnya kita berasal dari anak-anak tongkrongan yang memang berasal dari berbagai agama. Saya dari agama Islam, kemudian ada teman saya dari agama Kristen, kemudian ada teman-teman Konghucu, Buddha, dan ada Katolik juga di situ. Nah kemudian kita pengen mengajak teman-teman yang memang punya kesamaan visi seperti itu ya, untuk membawa toleransi itu ke arah yang lebih benar seperti itu. Nah maka dari itu kita coba melebarkan sayap, bukan sayap kebinekaan ya. Kita coba melebarkan sayap-sayap tentang toleransi, di mana sayap keagamaan sayap keagamaan seperti itu kita coba luaskan. Dan sampai sejauh ini kita coba mengkaji hal-hal yang memang yang kata masyarakat itu tabu seperti itu. Contohnya? Seperti LGBT yang sekarang mulai. Kemarin kita sempat bikin suatu seminar nih. Seminarnya LGBT dari perspektif agama. Kita undang pembicara dari agama Islam, dari pendeta, dari Pak Buddha, terus dari biksu, kemudian dari pemuka agama yang lain kayak Hindu, kemudian ada Konghucu dan lain sebagainya. Seperti itu ternyata kita bisa menarik kesimpulan bahwa LGBT ini ternyata menurut perspektif agama adalah sesuatu yang salah, seperti itu sih. Jadi kita memang benar-benar mencari esensi di situ, bukan hanya sekedar kita eksis, kita ada cuma buat hidup-hidup doang gitu kan di komunitas. Kita memang mencari esensi seperti itu sih. Bukan cuma formalitas. Ya, mantap. Itu jadi tidak membuat acara yang sia-sia. Betul, tidak sia-sia. Tidak cuma nyebar pamflet ya. Betul, tidak cuma nyebar pamflet. Mantap. Pamflet yang kontroversial, biar eksis, biar viral, tapi nggak ada isinya. Nggak ada. Cuma Betul, Seperti kita ini. Tapi teman-teman jadi tahu gitu kan. Ketika memang teman-teman nggak ingin tahu tentang agama lain, silakan, ada sekretaris satu tanya tentang apapun, termasuk agama-agama yang sudah tercatat di Indonesia. Di Indonesia tentunya kita cuma mewadahi teman-teman yang memang punya yang agamanya itu diakui di Indonesia. Ateis nggak diakui? Mana bisa diakui?
Aduh. Tapi beda gak sih ateis sama agnostik? Beda. Beda. Bedanya? Kalau ateis itu setahu aku ya, ateis itu kan dia nggak percaya Tuhan ya. Betul. Kalau agnostik itu nggak percaya agama. Jadi bedanya kalau agnostik itu dia percaya ada Tuhan, tapi hanya sebatas satu entitas yang besar gitu. Ateis itu tidak percaya Tuhan tapi percaya agama. Enggak. Tidak. Tapi melakukan norma-norma agama. Itu tinggal satu langkah lagi. Sudah verified itu. Ya, itulah. Bedanya agnostik dengan ateis. Iya. Ya, jadi paling itu sih yang kemarin saya lihat itu fenomena yang banyak ketika banyak tuh yang viral itu ya emang Indonesia ya. Ya. Emang Indonesia memang kulturnya gitu ya, yang viral tapi kayak itu esensinya. Nggak ada gitu. esensinya, betul. Apa viral apa? Ya maksudnya kayak konten juga termasuk sekarang TikTok FYP tapi aneh banget gitu loh. Untung saya nggak install TikTok. Aku juga tadi. Iya misalnya. Saya menginstal TikTok dan saya tidak malu. Saya bangga. Enggak, tapi yang harusnya gitu kan, yang harusnya kita lakukan itu harus tahu gitu kan. Kayak kemarin yang Skinny Indonesian itu yang bisa tahu algoritma tentang YouTube gitu loh. Dan yang bisa dibuat viral itu yang memang ada esensinya gitu loh, bukan konten yang ya sekiranya kayak kita lah gitu loh, nggak ada esensinya gitu loh. Cuma eksistensi. Oke, kita akui itu tetap, tapi ada yang lebih parah gitu loh dari kita gitu loh. Yang ya aneh aja lah kalau melihat Indonesia gitu kan. Apalagi kono yang Indonesia kono ya. Gimana? Kan Sangat bingung karena apa ya, menanggapi apa namanya toleransi beragama ya. Sebenarnya mungkin saya sangat berseberangan dengan Bapak Doni. Lah iya. Mungkin salamnya nggak dipakai di sini. Lah iya, salamnya nggak dipakai di sini. Tadi ada acara seminar mungkin ya dipakai buat formalitas gitu. Tapi mungkin ya sedikit berseberangan gitu. Nah, ya setauku kan toleransi beragama ya kita bukan menganggap kita benar gitu, tapi kita mencoba untuk apa ya, berjalan ya itu sih, kita berharap bahwa jalan kita lurus gitu. Tuh, jadi kalian itu akan tercerahkan di sini. Siap. Iya, kayak di Al-Fatihah kan itu sudah, kalau kita mengkaji Al-Fatihah kan itu sudah seperti mengkaji Al-Qur'an gitu. Isi Al-Qur'an ada di Al-Fatihah. Kita cuma minta untuk ditunjuki jalan yang lurus gitu. Lah kalau dia punya cabang banyak. Ini kan perkumpulan, bukan menggabungkan semua. Iya tahu. Ya kan cabangnya masih ketutup gitu loh. Jadi ya. saya disclaim dulu lah, supaya nanti saya tidak dibully di sini seperti itu kan. Jadi mungkin ini kalau di komunitas lintas agama saya masih mengaku Islam. Saya masih mengaku Islam seperti itu kan. Karena kalau kata Cak Nun kan, aku nggak berani mendisklaim diriku ini muslim atau tidak muslim, karena itu hak prerogatif Allah seperti itu. Jadi ya biarkanlah saya berjalan apa adanya melalui ajaran-ajaran yang memang sudah diajarkan oleh agama Islam. Seperti itu Mas Soleh. Jadi bukan saya punya cabang banyak ya, enggak dong, saya cuma punya satu. Siratul Mustaqim. Iya, jadi apa ya, kita kan berharap dapat jalan yang lurus gitu kan. Makanya mungkin yang saya tangkap dari manfaat dari komunitas lintas agama, tapi bukan saya setuju ya gitu. tapi bahwa ya itu sih di Al-Qur'an disebutkan juga apa ya, ketika awal surat disebutkan awal ayat disebutkan An-Nas gitu kan. Berarti itu kan untuk manusia gitu kan. Ya jadi tujuannya kan bagus gitu kan. Beda agama tapi kita mempersatukan manusia, umat gitulah. Umat kan nggak sekedar Islam gitu. Jadi di situ gitu mungkin tugasnya Mas Doni mungkin bisa berdakwah di dalamnya. Gitu dong. Waduh. Coba bikin sinetron aja, tapi
Biar ada keseimbangan dari konten-konten yang ada. Ya enggak, tapi kan tujuannya kan baik gitu. Iya, Tadi betul. contohnya mengkaji tentang LGBT gitu kan, bahwa dalam perspektif agama memang Dilarang. boleh dilarang gitu kan, laki sama laki, perempuan sama perempuan gitu. Bahkan hukumnya kan sudah, kalau di dalam Islam kan hukumnya. Harami al-haramu. Tapi ya kalau di ada orang-orang kita juga gitu kan, dari background kita kan ada yang berdakwah di situ. Contohnya siapa itu? Ada yang berdakwah di situ gitu, bagaimana mendekati LGBT gitu, bukan sekedar kita menganggap bahwa mereka salah gitu. Mungkin mereka belum tercerahkan. Iya. Mereka masih tersesat. Terus Muhammadiyah keluarnya belum tentu Muhammadiyah. Ya kan bisa kan? Bisa. Karena tidak memaksa. Betul. Orang agama itu juga tidak memaksa. Iya. Memaksa. Makanya yang tak suka begitu. Jadi kita nggak mandang mereka muslim atau tidak, tapi ya kita bergerak di ranah sosial kan ya untuk hal itu juga gitu. Kita menampung gitu. Yang tak suka begitulah. Jadi lintas agama ya nggak masalah gitu. Saya juga pernah ikut kok kajian lintas agama. Oh, berarti ada alumni. Silatnas itu juga. Berarti sudah verified. Sudah Iya. verified. Banyak pernah ikut seminarnya juga, tapi seru. Ya nggak apa-apa, beda pendapat itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak saling maki. Karena lucu orang beda pendapat itu kadang ini ya. Ada orang yang mendeklar dirinya sebagai open minded, tetapi dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Waduh, iya banyak. Itu kan satu miskonsepsi, kesacatan dalam berpikir ya. Yang Makanya paling benar. Nah, iya kan, Betul. ngaku open minded, tapi ketika ada contoh orang-orang yang membela LGBT lah katakanlah. Mereka mengatakan, oh, Anda tidak open minded. Loh, justru saya open minded karena ya pendapat kan bebas, orang Ya, punya betul, pendapat betul. masing-masing. Jadi ya mereka open minded hanya untuk golongan mereka. Waduh. Untuk mendukung golongan mereka. Iya, golongan. Jadi Anda bukan golongan kami seperti itu. Sesat. Jadi yang perlu kita semua ketahui juga bahwa semua agama itu sama, Ya. tapi hanya di ranah muamalah. Untuk ranah ibadah dan ranah ketauhidan, wah tentu kita berbeda dong. Iya. Nah itu yang harus jadi jadi batas, itu yang menjadi batas adalah itu, karena kita semua sama tapi hanya di ranah muamalah dan kemanusiaan. Ya, betul sekali, bagus. Begitu sih Mas Soleh, jadi Iya, jangan bully saya makanya- terus ya. Enggak, makanya karena ya Sesama alumni. ya enggak, karena ya Muhammadiyah berdiri juga kan misi awalnya meskipun untuk memberantas TBC kan, tapi untuk kesehatan sosial dan pendidikan gitu. Betul. Jadi ya mereka mau belajar nggak apa-apa gitu. Makanya di Sorong ada yang Kristen masuk, mereka suka kegiatan Muhammadiyah gitu. Krismuha, ya. Iya. Krismuha. Bahkan ada bukunya Kristen Muhammadiyah. Iya, tapi ada bukunya. kok Munu nggak terbit? Lah iya, yang beda server aja mau gabung kok, yang ini yang satu server nggak mau gitu. Aduh. Besar. Tapi banyak loh mas kader-kader yang bahasanya apa? Migrasi ya. Wah. Ya kan? Wow. Yang pindah gitu kan. Dia kader di sini tapi kemudian jadi bukan kader sih ya. Tapi ini kalau kader kita itu biasanya sepakati dulu migrasinya apa ini? berpindah dulu sih. Berpindah maksudnya dari agama ke agama lain atau ya kita harus satukan Persepsi. paham, persepsi Ya. dulu. Persepsi dulu. Migrasi Apa yang ini? kita singgung di pembahasan ini itu apa, seperti apa, migrasi apa? Kita yang ranah aman-aman saja. Berarti migrasi apa? Ya itu Organisasi ya? Organisasi. Jadi dulunya itu ya mungkin banyak juga, mungkin di sini juga banyak teman-teman salah satunya yang dari keluarganya Nahdien gitu kan. Betul. Itu terus kemudian bersekolah di sekolah Muhammadiyah jadi ketua IPM gitu. GGWP. Nah, itu, Betul. itu kan banyak juga kan. Dalam migrasi menguasai.
Ini malah lama bagus. Tapi kemudian kan ada juga kan yang dari Muhammadiyah ke NU. Betul, banyak. Banyak, dan kita tetap fastabikul khairat kan? Betul. Tetap sama-sama. Cuma ini yang terjadi di ikatan kita tercinta gitu. Itu kita sering mendapati hal yang seperti itu kan. Ada satu orang sudah kita kader tetapi kita kecolongan gitu. Menurut anda semua ini gimana? Kecolongan. Iya. Kecolongan. Ya misal dia nggak sengaja lihat YouTube atau apa gitu kan, kemudian dia mendapat satu inspirasi yang lain. Karena saya ada teman itu ada teman dia sudah jadi kader, tetapi kemudian dia tertarik dengan golongan yang lain. Bukan karena dia masuk ke masjid, bukan karena ikut teman, karena YouTube. Atau tidak kan? Maksudnya ini tanggapannya seperti apa teman-teman ini? Monggo ditanggapi dulu. Dito. Ya memang itu ya. Memang fenomena itu kan sudah dari dulu kan. Betul. Dari 2018 kalau nggak salah, 18, 17 itu kan juga saya merasakan gitu kan. Saya juga pernah seperti itu. Karena ya memang target mereka juga anak-anak yang masih polos, yang belum tahu what is ideologi, gitu kan, apa itu pergerakan, gitu kan, tetap cuma mengikuti trending yang ada, gitu kan, cuma trending yang sekarang itu kan, dulu itu kan trendingnya gitu kan, wah bagus sekali seperti ini, gitu ya. Sepertinya rumput tetangga sangat hijau. Gitu kan, itu sepertinya jalurnya lebih aman. seperti menjadi panitia surga kan. Itu kan. Seksi acara. Jadi seksi acara. Ini konsumsi aja. Yang lain kafir. Nah, itu kan sangat memantik kita kan, membuat memancing kita dan kemudian sekarang kayak trending kita berubah gitu kan. Trending kita sekarang kayak dari karena kita corona gitu kan. Mungkin 2022, 2023 ini agak berat untuk melakukan kegiatan. Karena setelah 2 tahun kita vakum gitu ya. Dan mungkin lebih banyak online, dan kemudian banyak juga mungkin sekarang orang-orang gitu kan, anak-anak muda yang bahasanya kita kan ada dua dunia ya, dunia nyata, dunia maya. Betul. Nah, dunia maya ini menjadi bahasanya apa, malah prioritas. Prioritas tentang hidup kita, padahal kita cuma hidup di dunia maya sebentar gitu loh. Jadi malah kita bahkan nggak hidup. Nah itu. Tapi banyak gitu kan, yang sekarang anak muda itu bodo amat dengan dunia nyata gitu kan. Yang penting dunia maya itu kita banyak followers gitu kan. Kamu followersnya berapa? Instagram minimal 1000, kalau nggak 1000 nggak silver kambing. Waduh. Aneh banget gitu kan. 1000. Aneh gitu loh. Itu yang mungkin menjadi gejala kita gitu kan. Karena memang itu juga dampak dari virus COVID gitu kan, selama 2 tahun itu kan kita nggak punya apa-apa, nggak dibatasi gitu kan. Dampak lockdown, kemudian dunia maya menjadi 100% kehidupan kita. Ya memang manusia, bahasanya apa? Manusia adalah makhluk sosial. Betul. Sosial media. Sosial media juga, sosial media. Real juga. Nah, juga ada yang ngomong sendiri gitu. Kalau itu kan ada temen saya kadang ngomong dulu ya gitu. Kecil. Ya itulah. Punya itu tentang apa tadi? Sampai sosial. Ya memang tidak bisa dipungkiri bahwa globalisasi telah merambah masuk ke dalam kehidupan kita ya sampai sehari-hari, media sosial, kemudian penggunaan AI juga gitu kan. Itu kan juga salah satunya dampak dari itu. Tapi yang harus kita ketahui bahwa tugas kita di sini sebagai orang yang katakanlah lebih dewasa, lebih senior seperti itu ya, adalah memberikan paham moderasi kepada teman-teman yang memang tadi kasusnya adalah migrasi seperti itu.
Bro, anak sekarang bro, moderasi, what is moderasi? Anjir. Ini yang cepat masuk surga. Gak bisa gitu kan, dan kemudian ini yang menjadi tantangan. Betul itu menjadi tantangan kita bersama sebenarnya untuk tetap menggaungkan moderasi sampai grassroots sampai akar rumput seperti itu adalah tugas kita, karena memang yang gampang terserang, mudah terserang adalah mereka ya, kader-kader yang memang ada di akar rumput seperti itu. Tidak mungkin sekelas kita ke atas gampang terpapar seperti itu kan. Dari mana Anda menjamin terpapar seperti itu? Kalian. Ya seharusnya seperti itu karena kita sudah idealnya. paham. Kita iya betul, idealnya seperti itu karena kita kan sudah next paham level, pergerakan. Iya harus the next level. Kita harus the next level, apalagi kita udah Nah, seandainya Anda lihat Mas Joko ini tiba-tiba ke samping. Samping mana? Oh iya. Baju udah beda soalnya. Orang seperti itu tidak seperti kemarin. Seperti kemarin. Kemarin juga baju MMU Mas. Oh, baju ya. Iya, Aman ya. Cuma warnanya agak sedikit merah aja. Memang merah. Iya memang merah. Iya. Iya kan? Tapi Cowok kan nggak tahu apa itu marun gitu kan, terus apa itu Mungkin scar, merah. ya. Merah aja. Merah. Milik Power Ranger pun merah. nanti tetap hijau. Aduh, gimana? Ya paling memang apa ya, memang untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang memang sangat sulit. Bahkan untuk di tingkat apa ya SMK SMA gitu ya, yang basisnya entah itu Islam swasta gitu, memang nggak bisa dipungkiri bahwa gadget mempengaruhi hampir 99% hidup mereka. Tapi yang jadi masalah bahwa ada golongan-golongan kita mungkin yang ya golongan kita lah gitu. Golongan kita, hidup kita. Jadi kayak kita ini dari perspektif saya ya sebagai Joko. Ya. Nah iya, jadi kayak kita itu ya masih pakai, ya bisa dibilang kalau dakwah kita masih Konvensional. iya masih masjid to masjid gitu, masih enggak apa ya bener tadi kita harus ada moderasi gitu. Nah kalau kata moderasi atau moderasinya belum sampai, berarti tugas kita untuk menyampaikan ke mereka gitu. Jadi mungkin kita sama seperti mereka dulu gitu, pas kita di grassroots gitu. Dulu. Makanya sekarang kita sudah tercerahkan gitu. Betul. Kan? Makanya yang jadi susah, kita menganggap bahwa media sosial itu sudah dijudge tidak baik gitu. Iya, betul. Dia bangga menggunakan TikTok. Kok Anda tidak gitu. Tapi itu pikiran saya. iya tapi kan ada sisi manfaat. Ya mungkin Anda kalau buka TikTok beranda sudah isinya begitu gitu. Berarti itu kan begitu. iya itu kan Nggak install TikTok, Mas. ya coba install gitu kan. Esensinya apa? Nah iya makanya kadang TikTok aplikasi nggak baik atau Instagram begini atau YouTube begini gitu kan. Iya, setuju. Padahal ada nilai manfaat di segi mungkin kita bisa menyalurkan agama kita di situ gitu. Sosialisasi bukan ya. Caranya begitu gitu. Lewat media sosial IG 30 detik itu bagus gitu. Kita sekarang tentunya gitu. Kita kan bisa mengedukasi gitu kan. Edukasi. Ya, ini terlalu berlebihan. itu kan harapan kita. Kita bisa edukasi gitu. Entah hanya sedikit atau apa ya. Iya, Betul. Yang penting ada gerakan, Iya. nggak cuma sekedar pamflet. Meskipun lebihnya mengkritik nggak apa-apa. Gitu, makanya memang sangat sulit di zaman sekarang gitu. Di atas meja kita hampir 3 HP kan ada gitu kan. Diumpetin. Makanya memang dakwahnya memang harus merana ke situ. Ya, gitu. setuju. Nah kalau dakwahnya masjid to masjid ya yang tercerahkan orang-orang masjid. Termasuk lintas agama. Benar, dia contohnya bikin seminar yang skala besar gitu kan. Gitu. Jadi audiens tinggal milih kamu mau kemana. Sudah kelihatan jalurnya ya. Iya.
dijejerkan semuanya gitu. Berarti ibarat kayak stasiun ya. Jadi kayaknya yang putih lebih nyaman. Tapi memang dakwahnya setiap agama kan mereka berdakwah. Betul. Gitu. Yang meskipun kadang yang minoritas diam saja. Ya gitu. Biasanya kan begitu. Gimana mau diam? Ya gitu makanya ibadah aja susah. Ya kan itu betul kan itu yang jadi masalah di masyarakat kita kan seperti itu. Wow. Makanya yang jadi krisis kalau dari perspektif kita agama Islam gitu kan. Sebagai mayoritas ya. Sebagai mayoritas gitu kan. Makanya yang paling ditakutkan mungkin Yahudi, mungkin ya kalau kita sebut Yahudi. Gitu kan. Judaisme aja. Ya atau agama-agama yang lain lah gitu kan, yang ada di mungkin di akhir zaman gitu kan. Ya. Itu kalau itu bagaimana mereka itu takut ketika waktu subuh itu diisi subuh itu bagaikan sholat Jumat gitu. Jadi sholat subuh itu bagaikan sholat Jumat. Bagaimana masjid itu bisa penuh gitu. Nah selagi cuma safnya cuma 1 baris 2 baris, mereka masih aman gitu, masih berani gitu. Enggak 1 baris setengah. Jamaah 1-2. Imam Yang ada makmumnya satu, ya. Sisanya malaikat. Nah iya makanya yang jadi tugas kita bagaimana kita harus bisa mengisi masjid itu dengan anak muda. Gitu. Bagaimana nanti kita setelah ini sholat subuh gitu, jangan pada molor. Pasti dong. Ya, kita harus gitu. Jangan sampai terlewat gitu. Walaupun sholat subuh jam 9. Nah itu tidak dianjurkan ya. Seperti di Tong ini tidak dianjurkan. Betul. Tidak bagus. Sangat. Apalagi cuma yang 1 hari. Gitu. Makanya menurut saya ya menurutku malah ya ini tugas kita gitu. Dengan adanya podcast ini pun bukan sekedar hiburan komedi, tapi kan biar bisa mengedukasi mereka lewat komedi. Gitu. Mungkin begitu sih. Berarti memang yang harus diperluas adalah platformnya sebenarnya, platform berdakwah. Kita bikin Rebo Kemis gitu. Betul. Sebenarnya nggak apa gitu makanya. Mungkin memang salah satu penghambatnya itu apa ya? Cara dakwah kita ya mungkin ya. Iya. Yang masjid itu tadi. Karena kalau menurut pendapatku pribadi, ini mohon maaf sebelumnya kalau ada sedikit terlalu cokrak seperti itu ya. Kita itu mungkin terlalu banyak ustadz di masjid mungkin ya. Iya nggak, maksudnya Ya, benar. dakwah di masjid itu kan orang yang sudah bernalar, maksudnya bernalar akan Tuhan ya. Betul. Orang yang mau datang ke masjid kan dia sudah nalar akan Tuhan, sudah ada apa istilahnya panggilan lah dalam dirinya. Jadi esensi dakwah sendiri itu jadi menurut saya jadi berkurang, benar. Jadi terkikis karena ya orang udah berkesadaran, tetapi dakwanya hanya di orang-orang yang sudah seperti itu, yang sudah tercerahkan, yang sudah punya kesadaran ya. Maka esensi dakwahnya untuk orang-orang yang perlu didakwahi jadi kurang karena kita lihat sendirilah kasus-kasus di masyarakat kita ya. Kita ada satu ustadz nih katakanlah dia berdakwah di kafe atau mungkin di tempat-tempat yang nggak kepikiran untuk didakwahi gitu. Kita langsung menjudge, wah ustadz ini pansos terus liberal dan sebagainya. Justru tempat-tempat seperti itu yang perlu didakwahi kan. Betul. Tempat-tempat yang perlu orang-orang itu paham, dikasih paham dan sebagainya. Makanya kalau aku pribadi aku respect sama Gus Miftah. Bukan aku mendukung ya secara akidah dan sebagainya. Cuma aku respect dia bisa berdakwah di tempat-tempat yang dianggap kotor. Betul. Dakwah itu ya di tempat-tempat kotor. Tapi dakwah di tempat bersih. Ya, tapi ya memang dakwah berat gitu. Makanya di Al-Qur'an ada amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa harus amar ma'ruf dulu di awal gitu, mengajak yang baik? Karena untuk mencegah yang mungkar itu sangat sulit gitu. Makanya kita hanya bisa sekedar mengajak kepada kebaikan gitu. Yuk kita sholat gitu. Betul. Selesai. Kalau gugur kewajiban kita. Tapi nggak mau sholat? Hah? Kalau nggak mau sholat? Ya udah kita sholat sendiri. Nah, iya karena kita mengajak gitu, yuk kita sholat gitu. Tapi untuk kita
ente dening mabok sih itu haram gitu kan. Maksudnya kalau secara garis keras begitu itu Ya, nggak akan disukai masuk, gitu. betul. Makanya kontraproduktif. iya makanya di Al-Qur'an amar ma'ruf nahi munkar yang diawalkan mengajak kepada kebaikan, karena awal dari memerangi iya munkar, itu kita mengajak berbuat baik baik dulu. dulu. Setuju. Baru kita mencegah yang mungkar, kita perluas gitu. Biasanya kan kalau nggak bisa mencegah yang mungkar kan berarti minoritas biasanya gitu. Nah, iya benar, kalau punya masa banyak yang mabuk depan pun nggak bakal berani gitu. Oh iya betul juga Karena sih. akan main kekerasan juga. Betul. Nah, menurutku begitu. Jadi tapi memang berat kalau kita dakwah di tempat-tempat yang kotor gitu. Contohnya di YouTube ada kan, janganlah. Enggak, contohnya ketika kita Iya tuh, apa sih? enggak, contohnya kayak ketika pernah lihat konten ketika kita nyewa PSK terus kita dakwahi gitu kan. Oh iya. Loh, kalau di kamar berdua syahwat pun naik. Itu kamera yang rekam siapa gitu loh. Contohnya ya kita ajak kamar terus kita rekam, kita setting kamera terus kamu kok begini. Lo kok dibuka sedikit nggak apa-apa lah. Stres. Maksudnya apa ya Ustadz masjid pun dia nggak akan berani karena gejolak syahwat itu sangat ganas gitu. Iya. Makanya kalau di bulan Ramadan kan yang paling berat kan bukan menahan amarah tapi kan memerangi hawa nafsu. Oh iya. Betul. Itu betul dong. sekali. Iya. Mending tidur. Mending tidur. Iya. Wow. Solusi. Capek. Aku capek dari kesibukan duniawi. Iya. Gitu kan. Bangun-bangun maghrib. Sangat menggambarkan. Makanya memang dakwah itu ya sangat sulit gitu kan dan dibarengi dengan iman yang kuat gitu. Jadi kalau iman kita masih lemah, Jangan angin-anginan, sok-sokan Iya. nyewa. makanya kalau dakwah Jangan angin-anginan, sok-sokan. iya kalau Yuni coba jajan seminum nggak apa-apa wis gitu kan setenggak gitu lah kok enak gitu. Contohnya Iya. soalnya anak-anak muda zaman sekarang begitu. Enggak, saya nggak ngerokok. Lah kok asapnya kok enak itu asapnya gitu. Akhirnya mereka ngerokok juga. Waduh. Waduh. Tugas kita itu ya menciptakan lingkungan yang baik gitu. Tapi menggolongkan lingkungan yang baik juga salah. Betul sih. Itu Karena ya balik itu mencoreng dakwah juga. Iya, Betul. Karena kita menjudge bahwa di luar circle kita pendosa. Padahal kita juga pendosa juga. Anda bukan golongan kami. minoritas diem. Ya kita perlu bersuara lebih juga. Betul. Iya. Setuju. Tapi yang perlu kita garis bawahi ketika kita ingin melakukan itu adalah bagaimana cara mendakwai diri Iya, kita sendiri. Ya, itu yang paling iman. penting pertama karena tadi dibicarakan kan menguatkan iman dulu gitu Iya. kan. Kalau iman masih angin-anginan jangan sok-sokan nyewa gitu kan. Oh, malah yang ada dipakai dulu. Dipakai dulu baru didakwahi. Astagfirullah, baru nyebut di akhir. Aduh. bilang aja hilaf. Insya Allah diampuni. Lah ya itu yang salah. Itu yang salah. Betul. Banyak kan gitu kan. Iya, Yang betul. kalau gitu udah bilang aja oknum. Kadang ada loh, ada beberapa dakwah yang emang nggak harus didokumentasikan. Iya. Karena Betul. takutnya itu ada yang meniru itu dengan tidak mempunyai ilmu yang sepadan gitu. Kita nggak punya ilmu yang mapan dan akhirnya kita mencoba, tapi lah kok kebelandrang. Iya kebelandrang, perosok gitu. Kok enak gitu. Iya. Kok enak. Lah mentok. makanya itu sangat sulit gitu. Bagaimana benar kalau kita mendakwahkan, kita mendakwakan diri kita sendiri. Bagaimana kita minimal kita bisa menundukkan pandangan gitu kan. Kita naik motor di depan ada pakai CB apa gitu kan, contohnya kok itu nungging banget. Ya gak bisa juga loh. Iya makanya Pakai motor terus menundukkan pandangan nabrak. maksudnya apa ya, kalau di Islam kan lelaki muslim kan diwajibkan menundukkan pandangan. Iya. Bukan berarti menundukkan mata, bukan berarti begini ketika ada orang lewat. Nabrak. Jadi Iya, gimana bukan. berarti? Bagaimana
biar hati kita nggak tercemarkan itu gitu loh gitu. Jadi gitu, bukan menundukkan lagi. Iya bukan ketika ketemu perempuan ya memang adab yang baik memang menunduk gitu kan. Tapi bukan berarti ada yang itu juga gitu. Kan ada biasanya lumayan gitu. Bagus ya. Iya, tapi tetap bagaimana kita bertawadhu dengan hati kita sendiri gitu loh. Teori pertatapan pertama rezeki. Ada. Dengan dari seperti itu kan aneh banget kan. Wah, Kayaknya kita sudah terlalu melenceng jauh. Wow. Jadi menarik. Menarik, Ini menarik. Iya. Keren. Verified, menariknya verified. aduh, ini bahas apa sih nanti kader migrasi kan? Kader migrasi. Iya, nyampe Keagamaan. sampai itu. Iya, tapi kan ada hablumnya. Iya, Ada hablumnya. Ada korelasi. Betul. Dari perubahan mental atau nalar mungkin ya akibat pandemi kan. Betul. Iya sih, itu menjadi kayak new habit gitu kan, Iya. kebiasaan baru yang sekarang juga biarin, yang penting followers lebih banyak bro. Betul. Yang penting nonton animenya jalan. Aduh, luar biasa mungkin ini baru sebentar tapi sudah banyak yang melenceng sebenarnya. Kami bahas katanya migrasi yang memang ya memang setiap generasi pasti ada. Pasti ada. Pasti. Organisasi pasti ada. Iya, dan ada yang terserahkan, ada yang ke bawah, ya itu memang aku mau. Cuma ini nggak sih, ini pikiran liarku ya. Kalau memang ada kader yang migrasi, kalau kitanya kitanya kebakaran jenggot misal mungkin ya, dalam artian ada kader mau pindah nih misal, tapi kitanya langsung jangan dan sebagainya, itu kita terlalu egois nggak sih? Betul. Maksudku gini, kita terkadang terlalu membanggakan kalau ada tadi keluarganya Nadiin, sebelah misal, terus masuk ke sini jadi ketua IPM misal, kita bangga gitu kan bahwa iya ada sebelah terus jadi ketua IPM, kita bangga gitu, maksudnya kita berhasil mencerahkan dan lain sebagainya lah. Tetapi kita sendiri kadang gitu, kita terpancing kalau ada hal yang sebaliknya gitu. Mungkin mereka cuma mau pulang. Ya bisa jadi. Ya mereka cuma mau Maksudku pulang. itu pikiran liarku ya, mungkin kalau memang saya mohon maaf. Sebenarnya balik lagi ya pada pilihan diri sendiri kan, kita sebagai manusia memang punya kebebasan untuk memilih jalan seperti itu kan, tinggal jalan mana yang yang kita pilih. Tugas kita kan seperti yang Mas Soleh bilang tadi kan, amar ma'ruf, mengajak pada yang kebaikan yang mungkin kita anggap baik seperti itu kan. Tugas kita cuma sampai situ. Tapi ini sebelumnya disclaimer dulu ya, maksudnya migrasi itu bukan dalam hal konotasi yang negatif ya. Iya. Maksudnya ini dalam hal berorganisasi. Dalam hal berorganisasi, kita nggak menjudge yang mana-mana itu Betul. Iya, Betul. kita nggak seperti itu. Tapi dalam hal berorganisasinya kan. Betul. Ya, makanya itu sih penting untuk kita menyikapi hal itu ya dengan bijak juga. Betul. Iya, makanya itu aku kadang mikir kita terlalu bangga kalau ada yang dari luar masuk ke kita, tapi kita marah kalau ada dari kita yang keluar. Maksudku betul. itu nggak adil kalau menurut aku kan. Mungkin mereka jalan-jalan. Ya kan? Iya. Ya nggak menurutku malah ya benar gitu kan. Kita memang kadang salah kaprah tentang hal itu gitu. Ya mungkin penguatan kita bukan penguatan ya, penguatan malah kita lebih egois lagi gitu, bahwa kita menganggap golongan kita benar. Iya, betul. Tapi malah ya yang penting mereka masih Islam kok gitu. Iya, betul. Sholatnya kalau malah prinsipku malah begini, kalau mereka memang pindah dari kita tapi mereka tambah bertakwa, itu nggak masalah. Iya, betul. Gitu. Tapi kalau tambah kebelandrak ya kita omongin lagi gitu, kita cegah hal itu gitulah, karena ya memang itu sih penting gitu. Hijrah ya. Iya, hijrah. Wow. Hijrah itu berpindah. Berpindah. Karena dulu jadi yang lebih baik. ada kasus juga dulu gitu Apa? kan, sama kader kita juga gitu, dia pindah gitu kan, terus
nggak kuat. Ternyata nggak kuat karena apa ya, kepindahan itu ya, migrasi itu kan dia dipicu oleh adrenalin gitu. Jadi kayak lagi naik-naiknya nih, ikut 1 kajian 2 kajian kok imanku bertambah gitu. Contohnya begitulah gitu kan. Padahal indikator apa ya, keimanan kan nggak bisa diukur oleh manusia. Betul, gitu kan. Nggak bisa, kita nggak bisa apa masbul imannya segini gitu, gitulah. Dosanya banyak contohnya gitu. Kita nggak bisa begitu, tapi ya itu sih, kalau kita harusnya sih bisa memberikan apa ya, sedikit biar mereka itu apa ya, tahu bahwa yang terbaik untuk kita ya ada di diri kalian, tapi ada batasan. Ya kalau batasan untuk bertuhan nggak ada ya, kita kalau ke Allah ya langsung gitu, kita harus satu, kita harus tunggal gitu. Tapi itu sih kalau menganggap ajaran yang lain lebih baik, kan begitu, migrasi tapi menganggap rumah lama itu hal yang buruk. Iya betul sekali itu cocok. Kok ini ya, saya ngerasa bahwa IPM nggak seret gitu, kok kayak banyak itunya aja, banyak gitu kan, malah kurang. Iya. Nah itu yang naik menurut itu yang salah, dia dapat ajaran baru tapi nggak langsung dicari, tidak menghargai yang lama. Dia langsung dikultuskan, itu ya hal yang benar gitu. Yang repot di situ sih naik menurutku, dan kita sering kecolongan juga, sering. Iya. Dan repotnya di situ. Itu sih mungkin kalau dariku. Itu ya keresahan dari kita yang memang Keresahan pribadi ya, sering ditemui juga gitu. Ditemui, dan itu juga pandangan dari sekretaris lintas agama gitu kan, yang menemui keresahan itu gitu kan. Betul. Dan tak lepas juga kita dari memang background yang sama gitu kan, tapi dia backgroundnya beda. Betul, saya backgroundnya beda. ada biru sedikit. Ya, gimana? Ada lagi gak? Kalau nggak ada kita buka mungkin sampai sekarang, sampai sini dulu mungkin. Kita next bakal membahas yang di jurang. Ini Sama jurang sekali. Ini jadi mungkin episode pertama kita masuk jurang hampir gitu, dan karena ada keislaman kita mundur. Kita jalur aman, kita Tapi aku yakin ini pembahasan kita mungkin ada yang nggak seret. Iya, Betul, sama pasti. Karena pertama apalagi banyak tadi gitu kan. mengungkap tentang agama lain dan sebagainya. Iya. Pasti. Komen, jangan lupa komen. Yang tidak setuju komen. Kalau IG-nya Mas Doni apa? Barangkali ada yang mau hujat. IG saya Doni Agustia Permana, tidak pakai spasi, kecil semua. Silahkan kalau mau hujat langsung ke orangnya. Jangan di kolom komentar. Siap. Nanti tak sertakan di deskripsi. Ya, nanti tolong disertai. Semuanya. Nanti Ya, biar nanti kalau menghujat enak seperti itu. Wow. Jadi hujatannya akan kita bahas di podcast. Nanti kalau kebanyakan tinggal kita private. Simpel kok. Tapi dari pembahasan kita memang sebenarnya kita kan nggak menjelekkan pihak-pihak lain. Tidak. Kita hanya membahas apa sih yang menjadi keresahan kita gitu. Iya. Nggak salah juga ketika kita mikir bahwa mungkin aja kita salah gitu dalam beragama gitu. Mungkin aja kita menganggap semua yang di luar circle kita buruk gitu. Betul. Makanya kita hanya mencurahkan di sini gitu. Ini platform untuk kita ya keresahan gitu kan. Dan diharapkan dari keresahan kita muncul output yang itu bagus untuk penonton gitu, bisa diambil gitu. Tapi untuk bahasa-bahasa mungkin tadi yang kotor tapi kita kemas dengan sopan. Sopan sekali. Iya, tapi sampai guru bahasa Indonesia aja kalah. Maka itu hanya untuk perantara biar analoginya nggak susah gitu. Betul. Kenapa Rebo Kemis gitu kan? Kalau kita ambil Senin Kemis itu kan terlalu Islami. Gitu. Siap. Gitu kan. Makanya kita juga nggak mau menunjukkan kita kalau kita penyampaian pakai bahasa intelektualnya yang repot kan, itu malah jadi kesannya malah bakal dikritik gitu. Ya banyak yang mengkritik lah. Makanya kita pakai jokes yang mungkin
Tongkrongan atau tongkrongan, betul, gitu betul. kan. Nah, obrolan kayak gini pasti hanya ada di tongkrongan. Dia- Iya, tongkrongan, ini kita betul, cuma betul. ada di tongkrongan gitu kan. Makanya nanti pasti kan ada yang salah paham. Lah, kok ini soleh kok tapi Berarti kalau ada yang nggak paham, nggak pernah tongkrongan. Nggak pernah ke tongkrongan. Sok-sokan paling bener. iya, duduknya mungkin itu sih. Jadi nanti buat dari penonton ada yang salah paham gitu kan, atau yang kenal saya gitu mungkin kenal di luar, ih kok anaknya pendiam kok di sini sarkas. Wow. Itu hanya untuk apa ya, gimmick. perantara gitu. Itu gimmick kok. Aslinya baik kok insyaallah. Wah. Biasa. Kan bukan ibu bapak calon mertua nonton kan repot gitu. Makanya ini untuk menjaga apa ya, bahwa takutnya kan kita dipandang bukan sebagai manusia kitanya ya, tapi sebagai background agama kita yang dipandang. Iya, Karena sebagai kita background organisasi. Iya, berorganisasi agama kali sebagian besar yang kita bahas kan tentang agama tadi. Nah, makanya mungkin ada yang pembahasan bahasa-bahasa yang mungkin kurang pas gitu, tapi kita Betul. kemas dengan sopan. Nah, itu hanya untuk perantara biar ya kita ngobrol lebih enak aja gitu. Betul. Kalau kita mau sarkas bisa disensor gitu kan repot ngeditnya. Mungkin itu sih. Repot nahannya juga. Ya, repot nahannya emang harus ditahan. Gitu. Ini forum meskipun bebas tapi ya gitulah. Mungkin itu sih. Yang mau diundang juga tulis di kolom komentar ya. Iya. Bisa kita undang. Siap. Barangkali dari pimpinan-pimpinan bisa kita Iya. undang. Siap, siap. Daerah, Pimpinan apa? wilayah. Daerah, Oh, oke. wilayah, wilayah sih yang gokil. Barangkali bisa kan? Ya wilayah Paguyan. Iya, Paguyan. Wilayah Paguyan. Betul, Iya, betul, bahkan setuju. yang Slack bisa bergabung. Iya. Iya. Wow. Biar lagi sengketa bisa bagi-bagi. Halo. Itu jadi mungkin bakal dilihat kita ngeledek gitu, tapi enggak sih. Ini emang obrolan tongkrongan emang Obrolan begini. tongkrongan. Memang begini asik kok gitu kan. Meskipun ngeri. Ini itu yang lain. Ya, mungkin closing statement dari saya teman semua bahwa Tapi nggak ada bayarnya. Makanya subscribe biar kita dapat AdSense. dapat AdSense, betul. Buat bayar host. Bukan bayar. Tidak tahu. Baik, jadi yang perlu kita ketahui mendisklaim bahwa semua agama itu sama, tapi hanya di ranah muamalah dan kemanusiaan. Terkait dengan ranah ibadah dan ketauhidan atau ketuhanan kita berbeda gitu. Dan yang perlu kita ketahui dan kita tekankan bersama bahwa toleransi itu merupakan salah satu hal yang memang sangat penting kita terapkan, apalagi di Indonesia yang sangat majemuk seperti itu kan. Dan toleransi yang benar adalah bagaimana cara kita memaknai suatu memaknai suatu perbedaan, dan kita berdoa pada Tuhan kita masing-masing, semoga kita bertemu di kebenaran yang sama. Seperti itu sih. Amin. Nah, Dari Mas Eko, sudah? Cukup. Mas Bul? aku cukup lah. Ya, itu mungkin dari kami. Silakan yang mau hujat TMI-nya. Jangan dulu saya. Ya, mungkin sekian dari kami. See you. Hai teman-teman.